hormat. Oh, saya cinta banget sama kepolisian. Oh, saya cinta, Pak. Saya tuh selalu bela polisi, Pak. Asal Bapak tahu, saya ini selalu bela polisi. Saya nggak pernah curang sama polisi. Saya bela polisi, saya merah putih. Ayo hancurin rumah saya. Ayo. Rekam. Iya, biarin, ayo. Kita viral-viralan aja. Masa saksi 2 belum masuk, belum naik kemana-mana saya ditangkap. Yang bener-bener aja, Pak. Saya juga belajar, Pak. Yang polisi Serang Kota arogan semua yang datang ke rumah saya. Apakah Dito Mahendra ini punya kedekatan dengan Kapolda Serang Banten? Lalu bisa terjadi seperti ini pagi hari ini? Kita tidak tahu, ya. Apakah jadi kalau misalkan dekat dengan kepolisian, apakah bisa langsung atau dekat dengan Kapolda Serang Banten, apakah bisa menyuruh anak buahnya datang ke rumah saya untuk menangkap saya? Memang saya kenapa? Ini nembak orang kali nggak? Tahu, saya samurai orang. Cinta. Saya ngebacok orang. Saya ngapain? Kalau mulut saya nyinyir wajar. Yang saya omongin yang benar. Om Deddy Kobuzer, rumahku di Kepung Polisi. Dari jam 3 pagi orang polisi Serang Banten, Serang Kota. Nggak tahu, tiba-tiba mereka katanya mau nangkep. Terus aku keluar kan jam 4 karena mereka arogan kan. Pembantuku didorong, terus mereka maksa masuk rumahku, mau didobrak, mau dihancurin pintunya. Terus jendela kamar pembantu dirusak. Terus dia teriak-teriak, semua terekam di CCTV. Serang Kota. Nggak tahu, jadi ada panggilan pertama. Ya, namanya Dito Mahendra. Lah, aku kan nggak kenal, aku menanyakan dong. Terus ini siapa? Laporan siapa? Dito Mahendra. Loh, siapa ini? Aku kan nggak kenal. Duga apa pasalnya? Pasalnya ayat 27 penistaan fitnah katanya. Penistaan fitnah. Aku bilang, penistaan fitnah siapa kan? Aku nggak gubris dong panggilan pertama kan. Ini masih ada polisinya namanya, Bang. Udah aku nggak gubris, aku nggak gubris. Coba nih ya, Om, bayangin. Dalam 1 minggu, Om. Dalam 1 minggu. Aku dapat surat panggilan 12 kali. Masuk akal nggak? Dan itu langsung dikirim oleh kepolisian. Anak nggak tahu deh, katanya penyidik atau apa. Oleh kepolisian Serang Kota. Serang Kota, di Serang, Om, di Serang. Serang Kota, nggak tahu kalau Om nanya aku hubungannya sama aku aja bingung. Aku sampai ngantuk ini. Jam 3 mereka udah standby sampai sekarang nggak mau pergi-pergi. Bilangnya kita ada surat penangkapan. Emangnya aku ngapain ditangkap? Udah Pak. Udah Pak ini. Udah pada sekarang udah. Tapi Pak kalau kayak jadi gini loh. Si Dito Mahendra ini kenal sama keluarganya. Udah pada ini jadi yang kemarin. Ini seru, ini teraktual, ini benar-benar terviral lagi nih kalau mau bikin berita tuh, ya para hadirin hadirat, bikin berita tuh gini langsung, keren. Cuma Nikita Mirzani yang bisa rumahnya di apa namanya? Dikepung polisi. Cuma Nikita Mirzani, keren kan?
Cuman gua doang yang bisa digeruduk ormas. Terus sekarang dikepung polisi, Serang kota jauh amat, nggak sekalian noh di Tegal. Mau lihat polisinya? Nih, gua kasih lihat. Woi, apa nak? Apa ini? Apa di sini? Nih, gua kasih lihat. Gua mah nggak ada takutnya, orang gua nggak salah. Hai Pak Polisi. Tuh polisinya, itu wartawan. Itu wartawan. Kalau ini polisi dari Pesanggerahan, ini polisi dari Serang Kota. Hai Pak. Yang nonton banyak Pak, 11K Pak. Hai Pak. Ini biar jelas. Tuh, dari Serang. Kepolisian dari Serang, ini teman-teman wartawan. Itu kepolisian dari Pesanggerahan. Teman-teman wartawan. Hai Pak. Kita viral sama-sama, Pak. Oke. Woi. Tahu dari jam 3. Iya. Sampai nggak tidur gua. Nggak tahu, tanya aja. Biasanya kan kalau bener kan prosedurnya pasti ngomong polisi. Tanya aja. Dari jam 3. Hah? Ganggu banget. Tadi sampai ke atas ini. Jendela pembantu dirusak. Apa-apalah, mungkin karena kurang tidur kali polisinya. Tunggu aja. Hah? Cranky ya. Oh, ini bapak-bapak nggak nganter anak sekolah polisi, Pak. Anaknya nggak ada yang sekolah, Pak. Tuh. Hah? Hah? Agak tahu, tanya deh. Biasanya kan kalau ada penangkapan harusnya polisi gamblang dong menceritakan apa yang terjadi, bener nggak? Bahwa Niki akan kooperatif datang, tentunya tidak dengan penjemputan paksa seperti tadi. Itu sih. Ya, tapi kaget gak ketika lu malam-malam di... Kaget karena datangnya jam 3. Jadi yang ngebuka itu Yati, pembantu yang satu lagi. Terus Yati bilang dia dipaksa, terus dia didorong, pintu dibuka paksa gitu. Terus karena yang di rumah nggak berani bangunin, emang nggak ada yang berani bangunin kalau lagi istirahat kan. Ini bangunin adek Lintang, terus Lintang ke bawah. Lintang malah dimarah-marahin sama bapak-bapak polisi, ada juga poluannya gitu kan. Akhirnya karena Lintang nggak bisa handle, Lintang bangunin saya gitu. Saya pikir ketinggalan pesawat karena hari ini kan harusnya ke Semarang nih, ya kan, pesawat jam 8. Itu udah kayak kebakaran set jenggot kan. Wah, telat nih gitu. Ternyata enggak, si PT Hati bilang, "Madam, di bawah banyak polisi," katanya gitu kan. Udah kan ada CCTV kan. Nah, saya ngeliat CCTV, lihat juga dia pun, iya banyak banget gitu kan. Terus akhirnya ya mau nggak mau harus turun kan. Kalau diem aja kan juga nggak enak gitu. Turun baik-baik, nanya gitu. Pas buka pintu, itu udah kamera semua handphone, udah pada ngerekam gitu kan. Saya kan makin bingung gitu. Ini apa maksudnya? Saya dapat surat penahanan apa penangkapan gitu, paksa. Nah, kenapa gitu kan? Ya udah terima surat panggilan, sudah bilang gitu kan. Tapi maksudnya surat panggilan ini pun menurut Niki yang sering dilaporin polisi ya, ini tidak wajar. Karena dalam 1 minggu surat laporan polisi itu panggilan polisi itu datang tuh 12 kali gitu. 12 kali dalam 1 bulan. Ini kan dilaporin tanggal 16 Mei. Dilaporin tanggal 16 Mei. Ini cepet nih. Siapa? Sama Dito Mahendra. Paling tau lah, ya kan? Sama Dito Mahendra dilaporin tanggal 16 Mei. Kalau prosedurnya nggak bisa dong kucuk-kucuk langsung dipanggil, ya kan? Udah didiamin. Pokoknya 16 Mei terus datang panggilan itu pertama tanggal 25 apa 28 panggilan pertama. Udah nih karena nggak bisa ya kan, karena lagi latihan tinju harus fokus segala macam dan itu kan jauh di sana. Habis itu saya nggak bisa datang. Besok bukan nunggu 2 hari ya, besok datang lagi surat panggilan. Besok datang lagi surat panggilan. Surat panggilan ini gimana? Dia datangnya maksa ya?
Tuh, masa kayak preman gitu. Jadi semua tuh alhamdulillahnya semua terekam di CCTV gitu. Jadi bukan sekedar ngomong doang ya. Jadi nanti takutnya dibilang, ini kita mau bacok doang. Enggak, gue berantem aja berani kan, boxing aja gue menang. Nah, terus habis itu gara-gara di sini udah nggak digubris, dia pergi ke Pak RT. Yang tadi nganterin surat panggilan juga. Pak RT juga diganggu gitu. Pak RT dikirimin Pak RT dikirimin surat panggilan juga ke sana, surat panggilannya jadi ke sana, jadi makin gak nyambung gitu. Pak RT-nya juga dapat surat panggilan untuk saya itu 3 kali. Itu kan makanya gue bingung, kenapa jadi ke Pak RT gitu kan, makin gak nyambung. Terus terakhir datang lagi surat panggilan, nggak tahu dia cara ngasihnya gimana, pokoknya ada surat panggilan. Ini terima Niki kan? Nggak terima. Nggak ada tanggal, tapi di sini ada disuruh datang tanggal 13 Juni. Lah ini kan tanggal 16 Juni, cuma beda 3 hari doang. Masih kucuk-kucuk jam 3 pagi datang surat penangkapan. Kan nggak make sense, nggak masuk akal. Gitu. Jadi apa? Praktis karena nggak wajar aja nggak datengin panggilan. Ya karena ada nggak sih polisi tiba-tiba nganter tiap hari ke rumah panggilannya, polisi loh yang nganter langsung dari Serang tiap hari sampai dicari rumah Pak RT. Itu kan udah nggak wajar. Pasal-pasalnya yang diterapkan juga nggak wajar. Saya nggak pernah kenal Dito, tapi Dito pasti kenal saya karena dia pernah ngirimin bunga mengatasnamakan Askara Prasadyarsono. Kalau kalian tahu dulu yang nayangin SCTV pertama kali, kalau nggak salah itu di gosip apa gitu. Tapi karena dia minta klarifikasi saya nggak mau. Ya udah, terus habis itu rumah saya dicoret. Habis itu salon kita berdua gitu ya, itu kena coret. Itu confirm ya, karena yang melakukan sudah mengakui kalau di situ. Ya. Terus Dea sama teman saya Diol dibuntuti, habis dibuntuti difoto dari belakang mobilnya segala macam, habis itu dikirim ke kos-kosannya. Jadi caranya tuh ada, kenapa Pak? Jadi caranya tuh udah kayak mafia gitu. Nah ini juga harus dipertanyakan, kenapa panggilan tanggal 13 Juni, tanggal 16 saya ditangkap, kan masih jadi saksi di sini tuh, jelas saksi semua tuh, ada bacaan saksi. Ini alamat gitu-gitu di blur ya. Nih. Tadi Pak, gue tahu ini laporannya undang-undang ITE terkait mungkin ada postingan Kak atau apa gitu Kak yang nggak diterima sama pihaknya. Saya nggak tahu. Karena laporannya ITE aja. Karena jujur saya sama Dito itu saya tidak kenal sama sekali dan tidak pernah ada urusan apapun. Tapi nggak tahu kenapa dia ini selalu mengganggu hidup. Pak, Bapak datang aja jam 3 itu udah salah. Ibu kan ada haknya. Oh iya, karena saya punya, Bapak tunggu dong. Bapak kan katanya klarifikasi, Ibu konfirmasi sama penyidik. Ya kenapa saya ditangkap begini? Saya kayak teroris. Juga nggak apa-apa dengan lawyernya kan. Saya tunggu lawyer saya kan belum bangun. Gitu, kalau kooperatif pasti Ibu nggak bisa, Pak. gitu. Nggak bisa.